Selamat datang di channel Kurota Kawatashi no Namaewa, channel yang berisi video-video tentang matematika, tentang YouTube dan juga ASN. Jika kesulitan mencari channel saya, tulis saja Kurota KKUROTAKA. Nanti akan langsung muncul channel saya di urutan yang ke atas, bahkan mungkin paling atas. Di video saya yang ke 1086 ini saya akan membahas mengenai pendapatan tanpa kerja dari YouTube, ya, nganggur tetap dapat gaji. Nah, jadi saya harapkan teman-teman menonton video ini sampai akhir, ya, sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman. Jadi dalam video ini saya akan menceritakan hal yang paling saya sukai dari YouTube, tentunya mengenai pendapatan, ya. Nah, jika teman-teman melihat video-video terbaru saya, ya, itu rata-rata itu sangat sepi penonton, ya. Bahkan ada yang penontonnya itu kurang dari 10. Banyak sekali video-video terbaru saya itu yang penontonnya kurang dari 10. Nah, tiap upload video seringnya seperti itu. Nah, dan saya mengakui bahwa kondisi video-video terbaru saya itu seperti itu, selalu sepi penonton, seringnya sepi penonton gitu. Nah, lalu dengan kondisi yang sepi penonton seperti ini, lalu bagaimana dengan pendapatan saya? Saya dapat pendapatan itu dari mana? Nah, tentunya saya dapat pendapatan saya itu berasal dari video-video saya lama, video-video saya yang lama gitu. Saya cenderungnya itu pendapatan saya itu cenderungnya diperoleh dari video-video yang lama. Nah, jadi ketika video yang lama ini itu kan seringnya itu ditonton, sedangkan video terbaru itu, ya, itu biasanya seperti penonton. Nah, ketika video terbaru itu sudah lama, ya, sudah menjadi video yang lama, yaitu biasanya penontonnya itu baru naik. Nah, ketika video-video yang lama ini, ya, penontonnya naik, kan biasanya kan video-video saya yang baru kan sepi gitu kan. Tapi ketika video itu sudah jadi video lama, biasanya tuh ketika saya cek lagi, ya, saya lihat-lihat lagi, itu ternyata masih ada penonton gitu. Penontonnya tuh masih bisa naik. Banyak lah video saya tuh yang video-video lama itu masih penontonnya itu masih bisa naik. Nah, dari penonton-penonton ini yang nonton di video lama inilah saya mendapatkan pendapatan saya, cenderungnya di situ. Video-video terbaru itu jarang menghasilkan uang bagi saya. Nah, pada kondisi yang lain, ya, kadang-kadang saya tuh ketika libur, ya, saya tuh kadang itu, ya, hampir sering lah saya tuh libur itu, ya, beberapa hari gitu. Dan kadang-kadang saya tuh libur, ya, libur di YouTube gitu kan, kadang tidak buka YouTube sama sekali itu sampai beberapa minggu. Seringnya hanya beberapa hari, ya. Nah, tapi kadang-kadang sampai beberapa minggu. Nah, setelah liburan saya selesai itu saya lihat video lama, dan ternyata itu video lama saya itu banyak yang penontonnya naik gitu. Saya itu kemarin itu mencatat, kadang juga saya cek. Kalau tidak saya catat itu kadang saya cek itu di analitik, itu video-video yang ditonton dari hari apa sampai hari apa gitu, kadang saya cek. Ternyata yang laku malah video-video yang lama. Nah, dari itu, ya, ketika libur video yang lama masih ditonton dan itu menghasilkan pendapatan. Nah, inilah yang saya maksud dengan pendapatan tanpa kerja, ya. Jadi ketika walaupun saya libur, ketika video-video saya yang lama itu masih ada penontonnya, itu saya masih bisa mendapatkan pendapatan. Nah, itulah yang saya maksud dengan pendapatan tanpa kerja. Jadi walau libur tetap ada pendapatan. Nah, dengan kata lain, pendapatan tanpa kerja itu, ya, itu bukan 100% tanpa kerja, ya, ini, ya, bukan 100% tanpa kerja, tetapi itu adalah hasil kerja di masa lalu. Jadi uploadnya yang lama-lama, yang dulu-dulu pernah upload, itu baru menghasilkan di akhir-akhir ini gitu. Itu kondisi yang saya alami sampai saat ini. Jadi sampai saat ini itu yang sering menghasilkan uang di video saya itu justru video lama gitu. Nah, itu banyak video lama yang menghasilkan uang, walaupun ada beberapa itu yang
sudah tidak menghasilkan uang lagi, sepi penontonnya. Nah, walaupun begitu ya, walaupun teman-teman bisa libur dan menghasilkan uang, tetapi libur itu ada batasnya. Di YouTube itu ada yang mengatur tentang batas teman-teman pasif gitu di YouTube. Itu ada batasnya. Tidak boleh teman-teman itu nanti benar-benar liburan selamanya tetap dapat uang dari YouTube, itu tidak bisa seperti itu. Karena YouTube itu mengharapkan kita itu aktif di YouTube. Jadi tidak bisa terus-terusan libur. Nah, batas waktunya itu adalah 6 bulan. Jadi kalau misalkan usahakan sebelum 6 bulan itu teman-teman itu upload video gitu, masih upload gitu. Kalau bisa sih rutin upload seminggu lah, per minggu itu upload gitu. Jangan nunggu batas waktu 6 bulan, eman-eman kan pendapatannya kan naiknya kecil kalau jarang upload sampai berbulan-bulan. Nah, walaupun begini ya, ini saya cerita saja ini ya, pendapatan saya itu memang kecil ya. Kalau misalnya teman-teman lihat di video-video saya, pendapatan saya kecil, sangat kecil lah kalau teman-teman bandingkan dengan youtuber-youtuber yang sudah terkenal atau yang sudah biasa gitu. Jadi walaupun begitu, buat saya ini saya sudah bersyukur gitu, karena di dulu ya beberapa bulan yang lalu, sebelum kondisi sebelum saya mendapatkan gaji pertama dengan kondisi setelah saya dapat gaji pertama itu berubah naik gitu. Jadi sudah ada kemajuan lah pendapatannya. Semoga ini nanti kedepannya secara bertahap lah, pelan-pelan, gak usah buru-buru, secara bertahap nanti bisa cair tiap bulan, semoga saja, doakan saja gitu. Nah, selanjutnya jika bicara mengenai video lama ya, video lama itu ketika seperti yang saya bilang tadi ya, ketika video lama itu masih laku, masih ada yang nonton, itu akan tetap memberikan penghasilan ya, pendapatan bagi teman-teman semua. Nah, tapi video lama sendiri saya itu membaginya menjadi dua. Yang pertama itu video yang kadaluarsa, kemudian video yang kedua itu video yang sepanjang masa. Saya menyebutnya video kadaluarsa dan video sepanjang masa. Nah, maksudnya adalah gini, video kadaluarsa itu yang video yang ketika kita tonton itu sudah kadaluarsa lah, sudah tidak ada manfaatnya. Misalkan saya tuh punya video saya yang paling laku sampai ditonton ratusan ribu itu sudah kadaluarsa. Sekarang saya cek kemarin itu hampir tidak ada peningkatan, kenaikan traffic, kenaikan penonton itu tidak ada. Segitu aja 111.000 itu dan tidak naik. Nah, itu namanya video kadaluarsa. Jadi itu ketika misalkan ini ya, video apa terus ada tahunnya, kadang kayak gitu, itu yang kadaluarsa. Jadi video itu hanya berlaku untuk kadang informasi, misalkan gini, informasi CPNS tahun 2019 misalkan kayak gitu. Nah, itu kan mau ditonton sekarang kan percuma, sekarang sudah 2021. Nah, itulah yang saya maksud dengan kadaluarsa. Jadi ditonton pun percuma. Sedangkan video sepanjang masa itu video yang sampai dari dulu sampai sekarang ditonton pun masih ada gunanya. Kalau di contoh video saya itu kayak inilah, Olimpiade Matematika kayak gitu. Nah, itu dulu itu kayak video-video yang Olimpiade Matematika tuh ketika saya upload itu sepi sekali. Kemarin saya cek lagi video yang Olimpiade itu yang lama-lama itu banyak yang meningkat, naik gitu. Nah, itu yang saya maksud video sepanjang masa. Jadi sampai kapanpun itu masih bisa laku ya. Nah, dari video yang sepanjang masa ini ya, yang sepanjang masa ini kan biasanya laku dan itu bisa menghasilkan pendapatan seperti itu. Sedangkan video kadaluarsa cenderungnya itu tidak bisa mendapatkan pendapatan karena tidak laku. Cenderungnya seperti itu. Kalau misalkan teman-teman bilang video saya kadaluarsa tapi tidak laku, itu berarti belum kadaluarsa. Kalau pendapat saya seperti itu. Kalau yang sudah kadaluarsa biasanya umumnya itu tidak laku. Kalau masih laku itu berarti belum kadaluarsa. Ya, kurang lebih demikian ya video saya kali ini.
Jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, berikan komentar positif sesuai video saya, tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar dengan link, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta dikunjungi. Yang paling penting jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengajak melakukan pelanggaran YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.